Halo semua, bersama Hikari di sini. Bagaimana keadaan kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah, di episode kali ini kita akan membahas hewan yang berbahaya di sekitar kita berikutnya, yaitu tikus. Tikus adalah hewan yang sangat mengganggu dan berbahaya apabila banyak ditemui di rumah. Keberadaan tikus di lingkungan tempat tinggal tentu sangat mengganggu kenyamanan. Terkadang kita dibuat geram dengan hadirnya tikus ini. Mengapa tidak? Hewan bertubuh kecil ini selain hidup di daerah yang kotor seperti got, loteng, karung, basement, hingga gudang, tikus juga kerap kali merusak barang-barang kita di rumah. Tikus bisa menggigit perabotan rumah, memakan bahan makanan, dan juga memutus kabel pada alat-alat listrik. Selain bisa membuat rumah tampak kotor dan jorok, keberadaan tikus juga bisa menyebabkan penyakit serius. Tikus bisa menyebarkan penyakit melalui kurin, kotoran, dan gigitannya. Pengetahuan inilah yang harus kita ketahui. Terkadang kita menganggap sepele bahaya dari tikus ini. Kebanyakan dari kita membenci tikus karena kebiasaan mereka merusak barang-barang di rumah. Padahal, kekhawatiran lebih besar seharusnya ada pada bakteri yang dibawa tikus yang dapat menyebabkan beberapa penyakit serius. Bakteri dapat muncul dari penumpukan kotoran dari tikus yang dapat menimbulkan pada kita. Kotoran tikus yang mengering juga dapat berbahaya bagi siapapun yang menghirupnya. Selain itu, kotoran tikus juga dapat menyebarkan penyakit dan virus yang membahayakan, begitu juga dengan gigitannya. Penyakit seperti hantavirus atau HPS, penyakit HPS, penyakit PES, penyakit LCM, penyakit RBF, dan leptospirosis adalah jenis-jenis penyakit yang berbahaya dan dapat mematikan. Jadi, tikus dapat menularkan berbagai penyakit ke tubuh manusia, baik dari gigitan, mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi urin dan kotoran tikus, ataupun digigit oleh kutu yang pernah menghisap darah tikus yang sedang sakit. Penyakit yang disebabkan oleh tikus perlu kita ketahui supaya bisa dicegah. Selain itu, dengan adanya tikus di dalam rumah, terkadang akan menunda ular untuk masuk ke dalam rumah. Dikarenakan tikus adalah makanan ular, terutama ular kobra. Jadi, untuk mencegahnya, kita harus selalu membersihkan rumah, terutama dapur, halaman, dan gudang. Kita harus melakukan sesuatu untuk membuat tikus tidak lagi berkeliaran lagi di rumah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 25. Hewan yang berbahaya di sekitar kita, tikus. Tikus adalah salah satu keluarga hewan yang termasuk dalam hewan pengerat dengan lebih dari 1000 jenis. Hewan pengerat adalah hewan yang memiliki gigi seri yang terus tumbuh di setiap rahang atas dan bawah yang mengharuskan mereka untuk mengunyah supaya panjang gigi seri mereka dapat terkendali. Gigi seri sendiri adalah gigi yang terletak pada bagian depan mulut. Tikus ditemukan hampir di seluruh dunia. Tikus sebagian besar hidup di atas tanah, namun dapat sepenuhnya juga hidup di dalam tanah atau di atas pepohonan. Sehingga ada jenis tikus yang hanya memakan tumbuhan dan ada juga jenis tikus yang memakan tumbuhan dan daging.
hingga jenis tikus yang hanya memakan cacing tanah, jamur, atau serangga tertentu. Tikus rumah adalah hewan pengerat yang biasa dijumpai di rumah dengan ekor yang panjang dan pandai memanjat serta melompat. Tikus rumah tidak pandai berenang, dan terkadang sering ditemukan tikus rumah yang mati di tangki air yang tidak tertutup atau di sumur. Tikus rumah adalah tikus yang tangkas dan pemanjat burung. Tikus rumah berani meloncat dari tempat yang tinggi. Warna tikus rumah biasanya berwarna hitam atau coklat terang. Meskipun sekarang ada jenis tikus rumah yang dipelihara dengan warna putih atau loreng. Ukuran tikus rumah sendiri biasanya antara 15 hingga 20 cm, dengan ekor kurang lebih 20 cm. Hewan ini pada umumnya tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari, serta pemakan segala. Umur tikus pada umumnya adalah sekitar 2 hingga 3 tahun dan menyukai hidup berkelompok. Meski memiliki tubuh yang jauh lebih kecil daripada kita, tikus ternyata dapat menyebabkan masalah bagi sekeliling rumah dan penghuninya. Tikus dapat menyebabkan penyakit kepada kita secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang yang tanpa sengaja melakukan kontak langsung dengan tikus terinfeksi akan mudah tertular virus dari hewan ini. Beberapa cara penularannya meliputi menghirup udara yang terkontaminasi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah terkena bahan yang terkontaminasi, tergigit atau dicakar tikus yang terinfeksi, atau memakan makanan yang terkontaminasi virus dan tikus. Selain itu, kontak secara tidak langsung juga bisa menularkan virus dari tikus kepada seseorang. Semisal saat seseorang tergigit serangga yang pernah memakan bangkai tikus yang terinfeksi. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan di tikus diantaranya adalah: yang pertama, hantavirus atau HPS. Virus ini menular ketika kita menghirup partikel dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang ada di udara. Kita juga bisa terinfeksi jika menyentuh atau memakan sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu yang pernah terkena tikus. Gejala awalnya seperti flu dan demam. Sekitar 4 hingga 10 hari kemudian, seseorang yang terkena mungkin juga mengalami batuk, sesak nafas, dan penumpukan cairan di paru-paru. Kedua, penyakit HFRS. HFRS adalah sistem yang muncul bersamaan dengan pendarahan dan disertai gangguan pada ginjal. HFRS termasuk penyakit yang mirip dengan demam berdarah. Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh tikus ini juga serupa dengan penyakit hantavirus. Yang ketiga, penyakit pes. Penyakit pes disebabkan oleh bakteri yang Yersinia pesticida yang ditularkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Bakteri penyebab penyakit pes ini dibawa oleh kutu yang tertular dari hewan pengerat, sehingga kutu kemudian akan menyebabkan bakteri tersebut saat menggigit tubuh kita. Gejala penyakit pes yang paling sering terjadi yaitu munculnya pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan, ketiak, atau leher. Kelenjar getah bening sendiri adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan infeksi akibat bakteri, virus, kuman, dan parasit. Jika terjadi infeksi, kelenjar akan membengkak untuk memberikan tanda. Setelah infeksi mereda, kelenjar akan melempis dengan sendirinya dan kembali ke ukuran semula. Keempat, penyakit LCM. LCM adalah penyakit dari tikus yang disebabkan oleh virus LCMV. Penyakit LCM bisa dibawa oleh orang pengerat yang biasanya ada di rumah. Selain itu, virus ini juga bisa disebarkan oleh hewan pengerat peliharaan seperti hamster. Jika kita tergigit atau terkena air liur,
atau urin hewan tersebut, kita beresiko tinggi mengalami penyakit infeksi ini. Penyakit ini awalnya tidak akan menimbulkan gejala. Gejala baru timbul setelah 8 hingga 13 hari setelah terserang virus pada tikus ini. Gejala penyakit LCM seperti demam, kurang nafsu makan, nyeri otot, sakit kepala, mual, dan muntah. Selain itu, gejala lain yang mungkin terjadi juga diantaranya sakit tenggorokan, batuk, nyeri sendi, dan nyeri dada. Kelima, penyakit RBF. RBF adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan tikus. Gigitan tersebut dapat mengakibatkan infeksi yang disebutkan oleh bakteri. Ketika seseorang terserang RBF, maka akan muncul berbagai gejala yang tidak biasa. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit RBF seperti demam, muntah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan kemerahan pada kulit. Selain melalui gigitan, penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada tikus ini juga bisa ditularkan lewat makanan dan minuman yang sudah dimakan atau terkena air liur tikus. Jika tidak diobati, gigitan tikus yang menyebabkan RBF ini bisa berkembang menjadi penyakit yang berbahaya atau bahkan fatal. Keenam, leptospirosis. Leptospirosis adalah infeksi bakteri yang ditularkan oleh tikus ketika seseorang memiliki luka terbuka. Kemungkinan infeksi terjadi saat luka terbuka yang belum sembuh tersebut bersentuhan atau terkena langsung dengan perantaran, misalnya air atau tanah yang sudah tercemar oleh urin tikus ini. Gejala penyakit akibat bakteri pada tikus ini diantaranya seperti demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, kulit dan mata kuning, mata merah, sakit perut, diare, dan ruang. Ruang kulit adalah perubahan pada tekstur atau warna pada kulit yang disebabkan oleh peradangan. Kulit yang mengalami ruang bisa mengalami gatal-gatal, benjol, mumas, bersisik, dan iritasi. Meski menular dari tikus ke manusia, bakteri penyebab leptospirosis tidak akan berpindah antara manusia. Tanpa sengaja menyentuh perantaran yang telah terkontaminasi oleh urin tikus ini pun dapat menularkan bakteri leptospirosis. Penyakit ini tidak boleh disepelekan. Leptospirosis bisa berkembang lebih parah menjadi meningitis atau radang salapet otak, perusakan ginjal, gangguan pernapasan, hingga kematian bila tidak segera ditangani. Tikus selain dapat menyebarkan virus dan bakteri ke segala tempat yang ia lewati, juga suka merusak benda-benda di sekitarnya. Tikus dapat menyebabkan kerusakan rumah yang serius. Kerusakan ini dapat berupa kerusakan pada kayu dan bahan bangunan lainnya, kabel listrik yang dikunyah, sehingga meningkatkan risiko kebakaran dan sengatan listrik. Perabot rumah, buku, kertas, dan pakaian bisa rusak. Rumah menjadi berisik sehingga kita sulit tidur. Tikus juga dapat bersarang di banyak tempat, seperti di belakang kulkas atau di bawah mesin cuci. Mengerikan sekali bukan kerusakan dan penyakit yang bisa disebabkan oleh tikus ini? Jadi, untuk mencegah penyakit dan kerusakan pada perabotan, tikus harus diusir ya. Oleh karena itu, membasmi hewan penggerak ini agar rumah kita bebas dari tikus harus dilakukan. Beberapa cara yang Hikari ketahui dari berbagai sumber, di antaranya bisa dimulai dengan menutup lubang atau celah di dinding atau di atap rumah, membersihkan bagian rumah yang lembab dan kotor, mengusir tikus dengan menggunakan rautan cabai, kantong teh curug bekas, bubuk kopi, cangkang telur yang ditumbuk halus, lada hitam,
merica yang bisa ditaburkan di sudut rumah atau tempat yang sering dilewati tikus. Berikutnya, bisa juga dengan menggunakan perangkap tikus atau memelihara kucing. Nah, itulah beberapa cara untuk membasmi tikus di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kita. Setidaknya mulai hari ini kita sudah tahu bahaya yang dapat diakibatkan oleh tikus. Jangan lupa juga untuk menonton video Hikari yang lainnya di channel ini. Semoga semuanya dapat memberikan informasi dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Hikari undur diri. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dadah!